Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Saudara-saudara, hidup perlu tujuan. Seperti halnya ketika kita hendak melakukan suatu perjalanan, kita tentu harus tahu kemana arah ataupun tujuan kita. Dengan mengetahui tujuan perjalanan kita, maka akan menjadi jelas dan terarah. Banyak orang yang akhirnya tersesat dalam kehidupannya karena tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Banyak anak muda yang nekat mengakhiri hidup atau bahkan melarikan diri kepada hal-hal yang negatif ketika mereka putus cinta, putus sekolah, atau tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, lari kepada hal-hal yang negatif. Mereka merasa tidak punya tujuan hidup, sehingga mereka akhirnya mengambil jalan pintas, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidup dengan caranya sendiri. Bukan hanya orang muda, juga orang dewasa. Ketika mereka tidak tahu tujuan hidupnya, mereka akhirnya kehilangan arah, kehilangan kebahagiaan, menghabiskan kekayaan, ataupun juga menyalahgunakan kedudukan, pendidikan tinggi, popularitas untuk hal-hal yang memuaskan keinginan dagingnya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Sebenarnya apa tujuan hidup kita di dunia ini? Sudah jelas firman Tuhan yang kita baca, menyatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Juga dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, mari kita terus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau mau diringkaskan, tujuan hidup kita adalah mengasihi dan memuliakan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Maka dalam segala hal, di setiap bidang kehidupan kita, ada pertanyaan yang harus kita gumulkan, yang harus kita jawab. Apakah hal ini membuatku atau menyatakan bahwa aku mengasihi dan memuliakan Kristus Yesus Tuhan? Artinya kalau aku berpikir, aku berbuat sesuatu, aku memperkatakan sesuatu, apakah hal ini dalam rangka memuliakan Tuhan? Jika kita ingin memuliakan Dia dalam segala sesuatu, maka sekali lagi cara kita berpikir, cara kita bertutur, cara kita bertindak, itu akan terarah kepada tujuan memuliakan Dia. Jadi sekali lagi, biarlah segala apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kerinduan kita supaya namanya dikenal, kerinduan kita supaya namanya dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Bahkan dalam 1 Korintus 10:13, sampai kepada hal-hal yang detail, hal-hal praktis, saat kita makan atau minum, itu pun harus dilakukan untuk kita memuliakan Tuhan. Jadi baik tubuh kita harus memuliakan Tuhan, jiwa ataupun roh kita juga harus memuliakan Tuhan. Artinya seluruh hidup kita, totalitas hidup kita haruslah untuk memuliakan Tuhan. Saat kita bekerja, saat kita bersekutu, saat kita berbicara, saat kita mengajukan pendapat, dan lain sebagainya. Biarlah semuanya itu terarah untuk kemuliaan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Dalam Yesaya 43:7 dikatakan, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk kemuliaannya. Tuhan merindukan supaya dalam segenap kehidupan kita,
kita sungguh-sungguh hanya terarah kepada Dia, menjadikan Dia tujuan hidup kita, supaya melalui kehidupan kita, kemuliaan Tuhanlah yang dipancarkan. Jadi mari kita isi dan hargai kehidupan kita yang sudah diselamatkan dari kematian kekal, dengan hidup untuk mengasihi dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih renungan pagi ini mengingatkan kami bahwa kami dicipta dan diselamatkan oleh Tuhan adalah untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pertama-tama kami terus mau mengasihi sesama kami, tetapi juga mau terus menyampaikan, memberitakan apa yang Tuhan amanatkan, yaitu supaya berita keselamatan sampai kepada segala suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, sampai jumpa saudara. Tuhan memberkati di dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Shalom.